saudara, sebelum kami lahir pun darah daging kakek kami sudah mewarisi cinta kepada negeri saudara. Masya Allah, makanya saudara, dari apa yang saya jelaskan, nggak perlu ragu tentang kecintaan umat Islam kepada tanah air saudara. Nggak perlu ragu kecintaannya habaib kepada Indonesia. Kenapa tidak perlu ragu? Karena yang mengajarkan mereka cinta tanah air adalah datuknya para habaib Sayyiduna Muhammad. Kami bukan cinta tanah air belajar dari barat, kami tidak belajar dari timur, kami tidak belajar dari utara selatan, kami tidak belajar dari bangsa manapun. Yang mengajarkan kami cinta tanah air Sayyiduna Muhammad. Ojoy kawanku, coba tolong tanyakan ya, tanyakan kalau lu berani. Bib, kenapa waktu perang 10 November 1945 nama korban dari Habib kok nggak ada gitu, padahal daerah situ tuh kompleks Sunan Ampel isinya Habib semua ya, banyak Habib di situ Joy gitu loh. Lu tanya, nah kenapa korbannya, terus kenapa yang ikut perang tuh cuman santri yang namanya Parmin, Tukiman, Tukijo, Jarno, Bowo, Purwanto, Saridin, Mukidin, Mukijo, nggak ada Alatos, Hamid, Segap, nggak ada. Kenapa Joy? Coba sejarawan juga pada tahu nggak ada nama Alatos, Hamid, Asegap pun nggak ada dalam perang, korbannya juga nggak ada. Tanyain ya. Oke. Saudara, sebelum kami lahir pun darah daging kakek kami. Salam logika kepada habaib yang satu ini. Anda tahu tidak, darah daging Rasulullah adalah di teman-teman, mengalir darah daging Rasulullah ke tubuh kalian para habib. Begitulah lebih kurang ya kira-kira. Memang jejak Rasulullah udah kalian jalankan ya. Kalian merasa mulia di negeri ini, merasa jumawa, bangga. Iya, sombong. Maka sifat-sifat setan alergi dengan kerendahan hati. Sifat setan, sekali lagi saya katakan, alergi dengan kerendahan hati. Saya tidak katakan Anda setan, tapi terserah. Begitu Beb ya, logikanya seperti itu. Jadi kalau orang merasa bangga, merasa lebih mulia, merasa lebih segala-galanya, itu nilai sendirilah Habib. Yang saya bilang ini, setan itu alergi dengan rendah hati. Nilai sendiri Bib ya, gitu. Habib, NKRI ini, negeri ini, Indonesia ini tidak ada sangkut pautnya dengan Yaman. Indonesia berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Yaman. Justru orang-orang Yaman yang merusak-rusak Indonesia. PKI ya Yaman, Aidit, Muso Yaman. Jadi Anda jangan merasa bangga, merasa jumawa begitu di negeri ini. Anda seperti burung kadasi saya lihat, menyingkirkan satu persatu anak negeri ini agar Anda bisa menguasai negeri ini. Bisa dibayangkan ini kepada kita seluruh anak bangsa, bisa dibayangkan bagaimana ke depannya Yaman ini jika tidak kita basmi dari sekarang.
Ini hama loh, Yaman ini. Menganggar-nganggarkan cucu Nabi, menganggar-nganggarkan cucu Nabi. Keturunan dari Rasulullah, anak Rasulullah itu adalah perempuan. Urut ke atas dari suaminya, dari menantunya Rasulullah itu. Ya siapa tahu juga nyerempet-nyerempet ke Fir'aun, bahkan mungkin selingkuh sama Dajjal nenek-neneknya dulu. Jadi jangan seperti itu. Asal Anda tahu logika ya, logika dunia. Ayam jantan warnanya putih, ayam betina putih, anaknya belum tentu putih. Nah, begitu juga keturunan Nabi. Nabi itu baik, soleh. Cucu-cucunya bisa aja berkelakuan kayak Dajjal, berkelakuan kayak babi, kayak monyet. Bisa aja kan begitu. Jangan dibangga-banggakan. Nggak ada hak Anda itu untuk memponis kami anak negeri ini untuk memaksakan kehendak kalian supaya untuk kami menghargai kalian. Nggak ada hak kalian. Mungkin Nabi Muhammad pun sekarang ini mendengar celotehan-celotehan kalian, mereka merasa malu. Nabi merasa malu. Semakin Anda ucapkan, semakin Anda sombongkan diri, semakin rendahlah Anda di mata kami. Begitu ya. Kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, dengan segala hormat, saya menghimbau jika boleh, dideportasilah semua. Walaupun mereka penduduk asli mana Yaman, diusir aja lah. Dikasih kapal besar seperti Myanmar terhadap Rohingya, mungkin lebih baik jalannya. Biar kita tahu, dongengan mereka katanya kakek mereka bisa berhentikan matahari, kakek mereka bisa nurunkan rantai emas dari langit, kakek mereka bisa memberhentikan ombak. Kepada Pak Prabowo, kita coba dulu buat kapal besar. Kalau nggak, ini kapal kan banyak nih di negeri ini, di Bakau ini kan besar-besar ini kapal. 3 kasihkan sama mereka semua. Lepaskan sana, nggak usah dikasih solar. Entah bisanya mereka berhentikan ombak. Entah bisanya kapalnya berjalan tanpa solar, tanpa BBM. Jujur buktikan saja gitu. Jadi biar mereka tuh tahu dari kesombongannya itu gitu. Tapi saya yakin mereka nih nggak ada apa-apanya, nol besar. Hanya pandai meminta istri orang, ngawini santri. Itu integritas mereka, hanya itu yang saya tahu. Mendoktrin anak bangsa. Selebihnya tidak ada. Coba kepada Pak Prabowo minta tolong, jika boleh saya menghimbau dengan segala hormat, kita coba kita buat seperti Rohingya orang ini. Bisa tidak dia menggerakkan kapal tanpa bahan bakar? Ya bisa nurunkan, bisa madamkan api neraka, itu kan dah melebihi Rasul itu. Bahkan jika Allah ingin membuat bencana, permisi dengan kakek moyang mereka. Itu ya apa itu, macam mana itu? Coba kepada Pak Prabowo, maaf sekali lagi, jika boleh saya menghimbau, dicoba mereka dilepaskan di tengah laut sana, bagaimana tanpa bahan bakar. Salam logika. Darah kami mengalir darah Rasul SAW. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Makin jihad syahid, mati sangit itu. Kalau kamu mati juga mati sangit. Satu kata, lawan. Ya,
Jangan mau diintimidasi seperti itu. Preman-preman walaupun sorbannya lebar, kadang ada salah satunya pura-pura seperti madzub. Itu pernah kejadian. Pernah datang juga ke rumah saya, kalau hampir-hampir saya tempeleng itu orang. Beneran, tanya Umi, ada Umi sampai meluk saya, hampir-hampir saya tempeleng itu orang. Yang satu pura-pura madzub. Itu gak usah pura-pura madzub loh, kata saya. Gue udah pernah ngerasain madzub, gak kayak lu, ingat duit. Ya, jika ada orang yang mengintimidasi antum pakai atas nama nasab, lawan saja, sikat saja yang seperti itu. Kita umat Islam diam, bungkam. Siapa yang jamin besok mereka tidak menjadi? Habib Ganteng, argumen ente gua pakai. Hari ini kalian diam terhadap PIK 2. Siapa yang menjamin bahwa Indonesia tidak akan jadi Palestina? Banten tidak jadi Palestina. Hari ini suaramu mana? Ente bela Palestina, kita ikut. Ente kritik Ahok, kita ikut. Ente ngajak boykot produk sereal, kita ikut. Saya sampai keliling di beberapa warung, di 2 RT. Apa? KM 50 kita ikut suarakan juga. Hari ini suara ente kemana? Menolak PIK 2. Halo, embrut lu Bib Ganteng. Kurang ajar. Kalau kau muslim, kau mengatakan begian, di mana keimanan? Iki sing ngaku panitia setan. Cangkem yang ngalang-alai anjing. Salam logika. Hati-hati. Sistem pendoktrinan habaib-habaib ini merubah sejarah, mulai menancapkan sejarahnya di negeri ini. Terkesan Indonesia ini adalah perjuangan dari habaib. Ya. Terkhusus saya orang Medan. Kakek saya pejuang, nenek saya pejuang. Bukan Yaman saja memperjuangkan Indonesia ini, asal Anda tahu. Jangan mau diprovokasi oleh biawak-biawak Yaman ini. Logika ya, logika. Sejarah jangan pernah dirubah. Mereka sistem menjajah negeri ini, menjajah Indonesianya adalah merubah sejarahnya. Mereka ingin merubah sejarahnya. Karena sejarah apabila sudah terubah menjadi negeri ini adalah perjuangan Yaman, secara otomatis Yaman berkuasa di negeri ini. Maka Yamanlah yang merdeka di negeri ini. Kita selamanya jadi budak. Contoh, apa yang selama ini mereka narasikan. Dilarang anak pribumi itu menikah dengan suku-suku Yaman yang ada di Indonesia ini, dengan dalil akan menyakiti hati Nabi Muhammad, karena mereka menganggap dan mengklaim dirinya adalah cucu Nabi Muhammad. Ini salah satu contoh populasi Yaman akan berkembang, khusus Yaman. Itu yang mereka inginkan. Logika. Mereka sudah berkembang di negeri ini dalam gerombolan kecil saja. Sudah ribut mulutnya. Bisa dibayangkan apabila kita anak bangsa berbaur dengan dia, mendukung posisi dia. Bisa dibayangkan negeri ini adalah Yaman. Contoh, satu lagi. Naik haji. Haji apa itu lagi yang ketarim lagi sebagian. Haji saja dirubah sama dia. Ketarim. Ini penjajahan seluruh dunia ini, nampak ini penjajah Yaman ini. Logika ya, logika. Maaf kepada anak bangsa, mari kita sadar. Jangan sempat mau dan jangan mau dengar sejarah yang dirubah-rubah oleh mereka. Mereka sudah mencocok-cocokkan nasabnya bahwa kakek-kakek mereka itu adalah pernah berumah tangga dengan anak pribumi, anak Bandung, anak mana segala macam. Sementara kita anak pribumi tidak bisa berumah tangga dengan mereka. Apa laki-laki pribumi tidak bisa berumah tangga dengan mereka yang wanita. Dengan dalil apa? Dengan dalil menyakiti hati Rasulullah.
logika di mana gitu. Hadis mereka buat secara yang tidak beretika begitu ya. Ini logikanya. Mari kita anak bangsa, kita sadar hal ini, kita jauhi Yaman. Mereka sudah mulai menancapkan kukunya sedari dulu. Di saat mereka kita protes, kita kritik, maka mereka berusaha untuk mendoktrin terus menerus. Mereka tidak ingin menyadari dirinya sendiri siapa. Mereka tidak ingin untuk sadar. Yang mereka ingin adalah apa kata mereka itu adalah benar. Salam logika. Kurang ajar. Kalau kau muslim, kau mengatakan begian, di mana keimananmu? Ini urusan tanah suci ketika umat Islam. Saudara, kalau hari ini Masjidil Aqsa mereka serang, mereka jajah, kita umat Islam diam, bungkam, siapa yang jamin besok mereka tidak menjajah Mekah dan Madinah, saudara? Jangan bilang kurang ajar. Yang kurang ajar tuh kamu. Kamu keluar-keluar kayak gitu, kamu udah buktikan perang sana belum? Jangan kamu ajak-ajak orang perang, kamu sendiri mau tidur di rumah. Itu bajingan namanya. Itu namanya bajingan, nyuruh kawan perang, kamu mau tidur. Buktikan dulu kamu perang di sana. Kalau kamu udah buktikan kamu perang di sana, baru kami orang mau perang sana. Aku tunggu video kamu kapan kamu perang di sana. Tunjukkan ke saya video kamu perang di sana, baru aku mau berangkat perang sana. Lillahi ta'ala. Kurang ajar. Kalau kau muslim, kau mengatakan begian, di mana keimananmu? Ini urusan tanah suci ketika umat Islam. Saudara, kalau hari ini Masjidil Aqsa mereka serang, mereka jajah, kita umat Islam diam, bungkam, siapa yang jamin besok mereka tidak menjajah Mekah dan Madinah, saudara? Jangan bilang kurang ajar. Yang kurang ajar tuh kamu. Kamu keluar-keluar kayak gitu, kamu udah buktikan perang sana belum? Jangan kamu ajak-ajak orang perang, kamu sendiri mau tidur di rumah. Itu bajingan namanya. Itu namanya bajingan, nyuruh kawan perang, kamu mau tidur. Buktikan dulu kamu perang di sana. Kalau kamu udah buktikan kamu perang di sana, baru kami orang mau perang sana. Aku tunggu video kamu kapan kamu perang di sana. Tunjukkan ke saya video kamu perang di sana, baru aku mau berangkat perang sana. Lillahi ta'ala. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana di video kali ini Habib Hanif yang mengatakan kurang ajar di hujat sama para netizen ya. Jadi jangan bilang kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Kamu yang kurang ajar. Jadi pidato-pidato Habib Hanif ini dikecam keras oleh para netizen. Ada juga yang mengajak perang untuk menyuruh jihad, ini dikecam juga sama para netizen ya. Dan banyak pidato-pidato Habib Hanif ini yang dikecam oleh para netizen ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Video ini hanya buat pembelajaran dan mungkin ada hikmahnya bisa diambil ya. Mungkin teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis komentar di kolom komentar ya tentang video Habib Hanif yang marah-marah ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.